Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke dasar sumur, kami wahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedangkan mereka tidak menyadari. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis. Mereka berkata, wahai ayah kami, sungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala, dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar. Dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia, Yakub, berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Jadi saudara-saudara Nabi Yusuf yang memang berniat mencelakakan Nabi Yusuf mengajaknya jalan-jalan dan bersepakat untuk mencelakakan Nabi Yusuf. Maka ketemulah sebuah sumur dan mereka sepakat memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Maka Nabi Yusuf pun dijerumuskan ke dalam sumur. Setelah memastikan Nabi Yusuf sudah masuk ke dalam sumur, maka saudara-saudara Nabi Yusuf pulang menceritakan kepada ayahnya kalau Nabi Yusuf pada saat bermain dimakan oleh serigala. Sambil menangis mereka membuat cerita yang tidak benar, cerita hoak. Mereka menangis, tapi menangisnya dibuat-buat seakan-akan kejadian sebenarnya. Supaya apa? Supaya ayahnya percaya. Lalu apa kata ayahnya, Nabi Yakub alaihissalam? Ketika ditunjukkan baju gamisnya Nabi Yusuf yang berlumuran darah palsu. Itu adalah darah palsu yang bukan darah Nabi Yusuf, tapi darah binatang yang telah dibunuh oleh saudara Nabi Yusuf dan dioleskan ke dalam bajunya. Maka Nabi Yakub pun berkata, sebenarnya apa yang diucapkan oleh kalian dan kalian pandang itu baik, ya, bahwa urusan yang buruk itu ya kehilangan Nabi Yusuf dimakan serigala gitu ya. Itu ya adalah yang terbaik yang kalian lihat dan kalian ceritakan kepadaku gitu. Maka kemudian Nabi Yusuf berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Yusuf berkata, ya, hanya sabar itulah yang terbaik bagiku dan aku memohon hanya Allah saja aku meminta pertolongan terhadap apa yang diceritakan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf. Sekelumit kisah Nabi Yusuf yang dicelakai oleh saudara-saudaranya. Maka nanti ada kelanjutannya. Karena Nabi Yusuf nanti dengan pertolongan Allah dia akan ditolong oleh saudagar atau seorang berpandang atau pengusaha yang lewat dan pada saat lewat dia ingin mengambil air dalam sumur itu. Tapi itu nanti kita akan ceritakan besok. Demikian kisah Nabi Yusuf yang diceritakan di dalam Al-Quran dalam surah Yusuf. Semoga menjadi tibar contoh buat kita agar selalu berkata baik, berkata jujur, hati-hati tidak boleh hoak, bohong, karena kebohongan sesungguhnya akan mencelakai diri kita sendiri. Allah a'lam bishawab. Tapi firman Allah sesungguhnya maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.